Pembentukan negara Israel dan berkumpulnya umat Yahudi di dalamnya dianggap oleh sebagian orang merupakan kesalahan bagi umat Islam. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian. Karena ketika Allah ingin agar kita menyerang mereka dengan serangan keimanan yang berasal dari bala tentara yang disifati dengan ibadullah, maka hal itu tidak mungkin dilakukan kecuali jika mereka telah berkumpul di Palestina. Kita tidak mungkin memerangi mereka semua yang ada di seluruh penjuru dunia. Dan kita tidak mungkin mengirim pasukan ke setiap perkampungan mereka yang sangat banyak dan terpencar-pencar. Jadi, pemikiran untuk berkumpul dan mendirikan sebuah negara yang terlahir dari kesepakatan Balfour dan didukung oleh negara-negara adidaya yang memusuhi Islam sebenarnya membantu Islam sendiri dan memudahkan kita untuk mengamati mereka dan mencari cara untuk mengakhiri mereka. Ini merupakan berita gembira bagi muslimin bahwa kemenangan akhirnya menjadi milik Islam dan muslimin. Yang harus kita lakukan untuk meraihnya adalah dengan cara kembali kepada Allah dan menghadapkan diri kepada Allah. Janji yang dikatakan Allah dalam ayat, dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyeramkan muka-muka kalian, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 8, "Asa rabbukum ayyarhamakum wa in 'udtum 'udna waj'alna jahannama lil kafirina hasira." Mudah-mudahan Tuhan kalian akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian, dan sekiranya kalian kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazab kalian, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Kata asa, mudah-mudahan menunjukkan adanya harapan. Seakan-akan di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa Bani Israel akan senantiasa rendah dan hina. Tidak ada istilah hidup mulia kecuali berada di bawah naungan Allah dan hubungan dengan manusia yang selalu memberikan pertolongan. Di dalam kalimat Rabbukum, Tuhan kalian, terlihat kasih Tuhan dan rahmat Allah yang menyapa kaum kafir, yang ateis dan menentang Rasulullah dengan sapaan kasih sayang. Allah menyeru mereka dengan Rabbukum, karena Rabb atau Tuhan adalah Tuhan yang mengurusi pendidikan dan penjamin keperluan hidup manusia. Allah tidak menahan rezeki seorang hamba meskipun dia adalah seorang kafir. Semua makhluk di hadapan karunia rububiyah adalah sama statusnya antara mukmin dan kafir, yang taat dan yang durhaka. Mereka semua mendapat nikmat Allah berupa nikmat matahari, udara, makanan, dan minuman. Allah senantiasa tetap menjadi Tuhan mereka meski apapun yang mereka lakukan terhadap Allah. Kata rahmah pada ayyarhamakum, akan melimpahkan rahmatnya kepada kalian, akan didapat oleh manusia apabila dia berada dalam posisi yang membuatnya berhak untuk mendapatkan rahmat. Yahudi tidak akan pernah memiliki negara dan mereka tidak akan pernah memiliki pemerintahan. Akan tetapi mereka hidup dalam lingkup rahmat iman Islam yang memberikan kepada mereka kesempatan untuk hidup bersama Islam, seperti yang sebelumnya mereka alami di kota Madinah, tepatnya pada saat Rasulullah bertoleransi dan membuat perjanjian dengan mereka. Allah mengancam Bani Israel dengan firman-Nya. Allah SWT mengancam Bani Israel dengan firman-Nya, wa in 'udtum 'udna, dan sekiranya kalian kembali kepada kedurhakaan, niscaya kami kembali mengazab kalian. Ini adalah balasan dunia, dan ia tidak menyelamatkan kalian dari balasan akhirat. Di sini hukuman dunia tidak menghalangi pelaku dosa dari hukuman akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waj'alna jahannama lil kafirina hasira." Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Adapun arti hasira, penjara, secara bahasa arti hasir adalah tikar yang telah dikenal dan dibuat dari jerami. Saat ini mereka membuat tikar dari benang plastik yang disebut dengan hasir, karena kata hasir diambil dari kata hasr, yaitu penyempitan ruang gerak bagi orang yang menempati suatu daerah. Dalam pembuatan tikar, sebagian batang digabungkan dengan sebagian batang yang lain sehingga saling mengikat dan tidak ada jarak di antara setiap batang.
Akan tetapi, mengapa kita menggunakan halsir sebagai tikar? Karena ia dapat melindungi kita dari kotoran dan sampah sehingga tidak mengenai pakaian kita. Jadi, halsir artinya adalah menghalangi, menahan, dan menyempitkan. Jadi, waja'alna jahannama lil kafirina halsira. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya, mereka akan ditahan dan dipenjara di dalamnya serta dilarang untuk keluar. Bani Israel akan mendekam di dalam penjara neraka. Mereka tidak akan dapat melarikan diri darinya karena jahanam mengepung mereka dari segala arah. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang yang tidak beriman. Terdapat isyarat bahwa mereka telah melakukan perbuatan dosa di dunia dan dapat selamat berkat berlindung di balik kekuatan sekutu. Sedangkan di akhirat, mereka tidak akan menemukan penolong dan pembela. Kenapa kamu tidak tolong menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri. Setelah Allah berbicara tentang Isra Rasulullah dan membuatnya sebagai ayat ardiyah yang menjadi pengokoh iman atas kuasa Tuhan, maka ketika datang ayat-ayat Mi'raj dan beliau melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hal-hal yang tidak diketahui oleh kaumnya, maka hal itu lebih mudah untuk diimani. Allah menjelaskan bahwa ubudiyah Muhammad SAW kepada Tuhannya telah membuatnya dapat mencapai derajat Mi'raj ini. Demikian juga dengan Nabi Nuh yang merupakan seorang hamba yang selalu bersyukur. Ada perbedaan antara ubudiyah atau penghambaan makhluk kepada penciptanya dan penghambaan makhluk kepada makhluk yang lain. Penghambaan kepada sesama makhluk adalah sesuatu yang tercela, di mana Tuhan akan mengambil kebaikan dari hambanya. Sebaliknya, penghambaan kepada Allah, hambalah yang mengambil kebaikan dari Tuhannya. Allah berbicara tentang Bani Israel dan kerusakan yang telah mereka lakukan di bumi. Dengan itu, Allah memberikan contoh kepada kita tentang perbuatan-perbuatan orang-orang yang berbuat baik dan orang-orang yang berbuat buruk. Masing-masing mereka akan mendapatkan balasan perbuatan mereka tanpa adanya kezaliman dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, gaya bahasa Al-Quran mengalihkan kita kepada penjelasan tentang manhaj ilahi yang diturunkan dari langit untuk menjelaskan penghambaan manusia kepada Tuhannya dan bagaimana seorang hamba dapat menjadi hamba yang mukhlis beribadah kepada Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu. See you in the next Makta Memahami Al-Quran Dengan Tafsir.